Apa itu pemutusan hubungan kerja? Di sini saya akan membahas tentang tema keempat, yaitu pemutusan hubungan kerja dengan analisis kasus PT Freeport Indonesia pada tahun 2017. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai definisi pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 25 dijelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Kemudian, bagaimana prosedur pemutusan hubungan kerja? Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di pasal 151 dan pasal 152 mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja, nah, dijelaskan bahwa sebelumnya semua pihak, yaitu pengusaha, serikat pekerja atau buruh, dan pekerja atau buruh harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja. Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka pengusaha dan serikat pekerja atau buruh mengadakan sebuah perundingan. Nah, apabila perundingan itu berhasil, maka dibuatlah sebuah persetujuan bersama. Nah, apabila perundingan tidak berhasil, maka pengusaha harus mengajukan permohonan penetapan disertai dasar dan alasan-alasan kepada lembaga PPHI. Nah, apabila belum ada penetapan atau putusan dari lembaga PPHI, maka semua pihak, baik pekerja atau buruh dan pengusaha, harus menjalankan kewajibannya masing-masing, yaitu pekerja atau buruh tetap menjalankan pekerjaannya dan pengusaha tetap membayar upah. Kemudian, kasus yang akan kita bahas di sini yaitu kasus mengenai PT Freeport. Nah, dalam kasus PT Freeport yang terjadi pada tahun 2017, PT Freeport melakukan program efisiensi dan merumahkan sekitar 700-an pekerja atau karyawan. Hal ini dilakukan karena ketidakpastian investasi dan perpanjangan kontrak karya dari pemerintah Indonesia. Nah, kecewa dan resah dengan program efisiensi tersebut, serta-merta para pekerja dan karyawan yang masih bekerja melakukan mogok kerja besar-besaran. Serikat buruh bahkan telah mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk berunding, namun PT Freeport tidak merespon dengan mengatakan ini bukanlah masalah industri. Nah, para pekerja menuntut dipenuhinya hak-hak dari para pekerja. Setelah beberapa waktu melakukan mogok kerja, manajemen PT Freeport memanggil para pekerja mogok untuk kembali bekerja. Bahkan pemanggilan ini dilakukan melalui media, namun panggilan tersebut diabaikan oleh para pekerja. Dianggap tidak mengindahkan peringatan dari PT Freeport. PT Freeport menyimpulkan para pekerja yang berjumlah lebih dari 8.000 orang itu mengundurkan diri. Satu persatu surat pemecatan dikirimkan kepada para pekerja. Karena dipecat, maka tak ada pesangon, BPJS dinonaktifkan, dan rekening bank dari para pekerja juga diblokir. Nah, hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan di pasal 151 ayat 2 bahwa apabila segala upaya telah dilakukan namun pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, maka setiap pihak harus melakukan perundingan terlebih dahulu. Nah, kemudian di pasal 151 ayat 3 dijelaskan bahwa dalam hal perundingan tersebut benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini membuktikan bahwa PT Freeport telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 151 ayat 2 dan ayat 3. Maka dalam pasal 155 ayat 1 dijelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 2 dan 3 batal demi hukum. Kemudian kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, dalam pasal 28 dijelaskan bahwa siapapun dilarang untuk menghalang-halangi
atau memaksa pekerja atau buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh dengan cara seperti yang dilakukan oleh PT Freeport, yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian di pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan atau anggota serikat pekerja atau serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Nah, maka dari itu, apa yang dilakukan oleh karyawan atau pekerja atau buruh PT Freeport telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 39 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Konvensi International Labour Organization yang telah diratifikasi melalui keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 tentang kebebasan berserikat, yang dimana di situ jelaskan bahwa pengusaha dilarang untuk melakukan pemberangusan serikat atau tekanan terhadap kegiatan berserikat. Kemudian dalam konvensi tersebut nomor 98 tentang hak untuk berorganisasi dan berunding bersama yang telah diratifikasi melalui keputusan Presiden nomor 49 tahun 2000 yang menjelaskan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan keanggotaan serikat pekerja. Maka PHK yang dilakukan oleh PT Freeport yang terjadi karena aktivitas serikat atau demonstrasi adalah pelanggaran langsung oleh regulasi yang ada di Indonesia dan juga regulasi yang ada di standar internasional. Nah, solusi apa yang bisa diberikan dalam kasus di atas? Yang pertama, karena PHK dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, sesuai dengan pasal 155 ayat 1, maka PHK tersebut batal demi hukum. Solusi hukumnya yaitu yang pertama, mengembalikan pekerja ke posisi semula atau rehiring. Nah, kemudian yang kedua, memberikan kompensasi maksimal, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, sesuai dengan pasal 156 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, bagaimana menyelesaikan masalah melalui lembaga hubungan industrial. Nah, melibatkan lembaga apa saja? Yang pertama, Dinas Tenaga Kerja, kemudian yang kedua, mediator ketenagakerjaan, dan yang ketiga, pengadilan hubungan industrial. Nah, tujuannya untuk mendapatkan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Solusi ketiga yaitu penguatan serikat pekerja dan dialog sosial. Bagaimana? Yang pertama, revitalisasi serikat pekerja. Serikat pekerja harus aktif mendampingi anggota, kemudian yang kedua terlibat dalam perjanjian kerja bersama, dan yang ketiga menjalin dialog triparti dengan perusahaan dan juga pemerintah. Dalam setiap konflik, pemerintah dan perusahaan wajib untuk mengedepankan prinsip musyawarah dan biparti dalam setiap konflik. Nah, kemudian peraturan Menteri Ketenagakerjaan dapat diperkuat agar semua pihak harus melakukan perundingan secara resmi. Nah, solusi selanjutnya yaitu pengawasan dan sanksi tegas oleh pemerintah. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, penguatan fungsi pengawas ketenagakerjaan. Nah, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja harus menurunkan tim audit ketenagakerjaan dan memberikan peringatan administratif hingga sanksi hukum berupa pidana atau denda kepada pengusaha yang telah melanggar regulasi yang ada. Kemudian, jika ditemukan indikasi union busting, perusahaan dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Solusi selanjutnya yaitu intervensi pemerintah daerah dan pusat. Nah, pemerintah daerah Papua di sini bisa menjadi mediator lokal untuk menjaga stabilitas sosial dan juga menghindari yang namanya kerusuhan. Nah, bagaimana pemerintah daerah Papua ini bisa memberi ruang dialog antara buruh atau pekerja dan juga perusahaan. Sementara pemerintah pusat perlu mengevaluasi izin usaha dari PT Freeport ini. Bagaimana jika perusahaan melanggar prinsip tanggung jawab sosial?
bagaimana pemerintah pusat telah melakukan PHK massal yang melanggar regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dalam kasus ini adalah kasus PHK massal yang dilakukan oleh PT Freeport pada tahun 2017 merupakan contoh nyata pelanggaran serius terhadap hukum ketenagakerjaan dan prinsip hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Tindakan perusahaan memberhentikan ribuan pekerja terutama tanpa prosedur hukum yang sah dan tanpa perundingan dengan serikat pekerja mencerminkan abainya perlindungan hukum terhadap pekerja. Pelanggaran yang terjadi mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Serikat Pekerja, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh keputusan Presiden. PHK ini bukan hanya berdampak pada hilangnya mata pencaharian ratusan keluarga, tetapi memperkuat stigma ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Papua. Solusi atas persoalan ini tidak hanya cukup melalui pendekatan hukum, melainkan harus mencakup reformasi menyeluruh terhadap sistem hubungan industrial, penguatan serikat pekerja, pengawasan pemerintah yang tegas, dan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, diperlukan keberpihakan nyata dari semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi secara adil dan bermartabat, serta menjadikan hukum ketenagakerjaan sebagai alat perlindungan yang efektif, bukan sekedar formalitas. Kasus PT Freeport harus menjadi pembelajaran penting agar praktik sewenang-wenang terhadap buruh tidak terulang kembali di masa mendatang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.